foto terakhir kami ketika open house di kediaman Bapak Uskup. Materi kita hari ini adalah, tadi kita sudah tampilkan ya, yaitu membangun kenangan. Tadi memang kita putar lagu-lagu yang bernuansa lawas, ya, yang bernuansa kenangan-kenangan, ya, tujuannya adalah untuk supaya mengingatkan kembali, ya, mengenang kembali masa-masa lalu kita. Semoga lagu-lagu tadi masih familiar semua ya. Ada yang di sini Gen Z, nggak ada lagi kan? Milenial lah palingnya. Oh ini ada Pak Dokter ini mungkin Gen Z sedikit ke atas lah ya ini Mario Lydia ini, ya ini dokter ini masih muda ya. Terus Agung juga ini Gen Z min ya. Oh ada Mary juga ya di sini ya. Nah selebihnya mungkin ya sudah lebih kurang lah ya 40 up ya 50 60 lah ya. Asal jangan terkencet. Oke, Romo silakan duduk dulu Romo ya. Membangun kenangan ini adalah sebuah hal yang penting buat kita semua, ya. Tapi kenangan yang dimaksudkan di sini adalah kenangan-kenangan yang manis, kenangan-kenangan yang indah, kenangan-kenangan masa lalu di mana kita saling merasa dia yang di samping kita, ya, itu adalah orang yang dulu pernah berarti dan sampai saat ini juga sangat berarti. Peluk dong sebelahnya. Yang ada pelukannya, ya sudah. Pak Martin, peluk dong. Pak Lili, ya. Program ini kan loh. Iya, oke. Kita beri tepuk tangan dulu yang aku peluk tangan. Peluk tangan dulu. Ya, ayo semua peluk. Ya, oke. Beri tepuk tangan semua ya. Ya. Mana? Terima kasih. Oh. Romo akan segera mengawali sesi ritual kita, ya, membangun kenangan ini. Silakan Romo. Terima kasih Pak Yogi. Ya, para mahasiswa yang terkasih, saya akan mengawali dengan sebuah cerita. Ada sepasang suami istri yang sedang konflik. Dia datang mau konsultasi kepada seorang romo. Tapi karena romonya itu belum sempat makan, maka romo itu sekaligus mengajak mereka makan di sebuah restoran. Maka pergilah mereka ke restoran itu. Dan pada saat duduk sambil menunggu hidangan datang, pesanannya datang, lalu romo itu bertanya, apa yang mau kamu sampaikan tadi? Lalu kemudian pastor itu mengatakan begini, gak jadi romo. Loh, kok gak jadi? Kenapa? Apa yang terjadi? Kemudian suami istri itu bercerita bahwa mereka tadinya memang konflik, tetapi dan konflik itu sudah berjalan beberapa hari. Tetapi ketika mereka sampai di restoran itu, ketika ingin bercerita kepada romo tentang konfliknya dan diajak ke restoran itu, kemudian mereka ingat persis bahwa di restoran itu dan di tempat duduk itu, di meja itulah mereka berdua sekian lamanya yang lalu mengungkapkan cinta kasih dan membangun kesepakatan untuk membina rumah tangga. Mereka sepakat untuk menikah dengan berbagai macam kesulitan. Maka kenangan yang mereka ingat kebetulan di tempat itu menyadarkan mereka kembali, dan akhirnya mereka tidak jadi curhat atau konsultasi dengan romo itu, tapi hanya makan dan malah mereka pulang dengan hati yang senang. Mereka tidak lagi membahas masalah konflik atau pertikaian di antara mereka. Ya, para mahasiswa yang terkasih, tema yang kita bicarakan hari ini adalah membangun kenangan. Kenangan di sini yang dimaksud bukan sekedar memori, ya. Tetapi kalau bahasa Inggrisnya, ya, kalau bahasa Indonesia agak kurang, nggak tahu ada istilah lain atau tidak. Pokoknya ya memori apa namanya kenangan, gitu ya.
Tetapi kalau dalam bahasa Inggris itu ada memory, ada remembrance. Nah, remembrance ini kalau menurut seorang penyiar TV, Kevin Arnold, yang mengatakan bahwa remembrance itu adalah memory is a way of holding on of things you love, the things you want, the things you never want to lose. Jadi memori itu adalah cara untuk mempertahankan sesuatu yang kita cintai, yang adalah diri kita, yang kita tidak ingin kehilangan itu. Jadi memori yang benar-benar sangat spesial, bukan sekedar memori, tetapi ini sungguh-sungguh spesial yang kita tak ingin kehilangan. Suatu harta yang bagi kita dan ingin kita kenang terus-menerus. Itu sebabnya mengapa ada kisah-kisah cinta, entah itu dari novel atau dari cerita atau dari film, misalnya Romeo and Juliet, ya kan? Atau Gone with the Wind, Gone with the Wind. Lalu ada Pride and Prejudice, atau mungkin yang sekarang lebih nyambung itu drama-drama Korea itu ya. Drama Korea yang percintaan itu kan membuat kita selalu happy, semakin gembira, dan kita ingin mengenang itu. Kenapa? Karena itu ya sesuai dengan pengalaman kita yang sangat berharga itu. Ini menjadi kisah yang inspiratif dalam menghayati cinta kita sekarang. Kenangan yang kita alami itu bukan di masa lalu. Kenangan remembrance yang kita mau pertahankan itu selalu kita hadirkan saat ini. Memang kejadiannya terjadi di masa lalu, tetapi kita alami sampai sekarang. Jadi yang kita alami itu bukan sesuatu yang menyedihkan, bukan sesuatu yang luka, tetapi pengalaman dicintai dan pengalaman mencintai, pengalaman perjalanan kasih kita dengan pasangan. Nah, sekarang ini ada sedikit tes. Coba Anda menjawab dalam hati, ya. Ini ada beberapa pertanyaan singkat, spontan, ya. Perhatikan berapa lama Anda membutuhkan waktu untuk menjawabnya sendiri, ya. Pertanyaannya, apakah Anda masih ingat kapan dan di mana Anda bertemu dengan pasangan Anda? Masih? Perasaan yang muncul pada waktu itu? Di itu kan? Loh, ketawa sendiri. Oh, berarti langsung ingat. Apakah Anda masih mengingat kapan dan di mana Anda mengungkapkan keputusan untuk berjalan bersama, mengambil keputusan untuk menikah? Masih ingat? Masih. Kalau nggak ingat, bahaya. Coba dia. Sekali lagi. Apakah Anda masih mengingat peristiwa-peristiwa menggembirakan pada waktu rekreasi atau waktu mempunyai anak pertama? Masih. Ya ampun, yang Arthur nucuk. Biarlah tanpa disadari ketika kenangan itu muncul lagi, Bapak Ibu wajahnya senyum. Kamu habis pulang kerja, mama. Nggak ingat lagi videonya. Bukannya masih di sini kan? Baik, Bapak Ibu pasutri yang terkasih, ya. Saksi itu bercerita tentang kita berdua, ya. Mohon maaf, di sini ada yang sudah kehilangan pasangannya. Tentu ini memang sebuah kenangan yang begitu pilu, menyedihkan, kenangan indah, ya. Tapi kami sebagai komunitas MT ingin mensupport, ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin sekarang saat ini sendiri karena sudah ditinggal orang yang dicintai, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Pak Sutri yang kami kasihi, ya, buat kita semua yang sudah mengikuti weekend ME, sekali-kali jangan meninggalkan komunitas.
Karena kalau Anda meninggalkan komunitas, ya, Anda akan kehilangan momentum. Kami selaku Eklesial bersama Romo Puji, ya, di periode yang sekarang ini berusaha untuk bagaimana seluruh komunitas yang pernah berjalan bersama-sama dulu, sekarang, dan yang akan datang, kita boleh terus berjalan bersama-sama. Mari kita beri tepuk tangan dulu. Ya, kita tentu masih ingat atau sudah lupakah kita akan pengalaman-pengalaman kita bersama pasangan kita? Ini sebuah pertanyaan. Masih ingat atau sudah lupa? Masih. Atau ada yang sudah lupa, ya? Mulai lupa gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Berjalan waktu nanti boleh kita sambil ingat, sambil tenang kembali lah ya. Persoalannya itu bukan soal lupa atau ingat. Ini soal apakah kita menyimpan kenangan-kenangan itu sebagai mutiara berharga dalam hidup kita atau tidak. Mohon maaf, ini cucu Albert mana? Lagi meeting di luar. Oke, apa-apa. Pengalaman ini benar adalah pengalaman yang terjadi di masa lalu. Tentu kita semua memiliki masa lalu yang begitu, ya, variatif dan ya kadang-kadang mungkin mendekati tragis juga barangkali, ya, kita nggak tahu, ya. Anda yang tahu, kita semua yang tahu. Tetapi pengalaman itu hadir pada masa sekarang. Kita ingin mengingat kembali. Romo bilang tadi adalah remember, ya, mengingat, ya, mengenang kembali masa-masa indah kita dulu bersama orang yang di samping kita atau orang yang sekarang sudah tidak bersama kita lagi. Pengalaman itu layak untuk difoto, ya, ditulis, ya, dialbumkan, dilihat kembali dan dibicarakan kembali sebagai pasangan suami istri. Adakah yang tidak punya album kenangan di sini? Punya semua kan? Punya. Kalau tidak punya dibuatkan. Persoalannya apakah album itu masih sering dibuka-buka kembali? Sering. Adakah yang sudah kena rayap? Udah tua dia. Saking lamanya, saking usahnya, ya, album itu sudah lengket-lengket, begitu dibuka sudah gak jelas lagi. Ayo, mulai hari ini kita lihat kembali album kenangan kita, ya. Rumah yang kita pernah tinggali, ya, mungkin ada yang sudah menempati rumah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, ya. Syukur-syukur kalau belum dijual, ya. Sekolah tempat kita bertemu, jalan-jalan yang sering kita lewati, berbicara banyak hal yang terjadi sebagai saksi hidup dari perjalanan kita. Tidak perlu menceritakan karena pengalaman itu akan muncul dengan sendirinya. Tidak diperlukan usaha untuk mengingat-ingatnya, karena semakin kita berada di satu tempat di mana kita membangun sebuah kenangan, layar demi layar dari sebuah kenangan itu akan muncul. Sekarang kita coba lihat, ya, kenangan itu apa sih manfaatnya atau yang untungnya kita mengingat kembali kenangan dalam relasi perkawinan kita. Kita masing-masing mempunyai pengalaman indah bersama dengan pasangan, dan pada suatu saat kenangan itu kita bangkitkan dan berbagai macam cara, dari yang paling sederhana, misalnya dalam pembaharuan janji perkawinan, yang bisa aku makan yang romantis, bulan madu kembali yang kecil-kecilan. Kenangan indah itu mempunyai dua makna dalam perkawinan kita. Kenangan indah itu merupakan makanan dan minuman cinta bagi relasi kita. Mengulang dan mengenang peristiwa, tempat, dan kejadian itu membangkitkan perasaan-perasaan kita sekarang ini seperti bensin yang disiram ke dalam percikan api. Wah, kebayangkan itu. Kenangan itu membuat kita semakin menyadari betapa berharganya hidupnya bagiku, ya, dan betapa bersyukurnya aku, betapa baiknya Tuhan yang menjaga perkawinan kita.
betapa bermaknanya hidupku ini bagi pasanganku, dan seterusnya. Kenangan itu membaharui cinta dan mengubah cinta kita menjadi semakin dalam. Yang kedua, kenangan membangkitkan harapan di dalam pergumulan dan kegelapan relasi perkawinan. Tidak harus menunggu pasangan kita itu berpulang dan kita mengenangnya. Tetapi ketika relasi kita kurang bagus, saat-saat seperti itu adalah saat yang baik untuk mengenang kasihnya. Ya, kadang kita ini sering terlambat. Ya. Kalau sudah tiada, baru tangisan meraung-raung orang bilangnya. Ketika masih berada di samping kita seperti kucing dengan anjing, ya, cakar-cakaran begitu. Adakah yang begitu? Oh, enggak ada. Begitu. Kenangan itu akan memberikan harapan di tengah kegelapan dan kekuatan di tengah kelesuan perkawinan. Jadi orang mengatakan bahwa jika kita dapat mengingat sedikit dari hal-hal yang kecil dan jika kita melupakan kekurangan atau hubungan relasi kita, mungkin relasi kita bisa bertahan lebih lama. Oke, baik ya. Kami akan mencoba mengingat kembali. Ipo menuliskannya dalam sebuah rangkaian kata-kata mutiara. Semoga ini bisa menginspirasi Bapak Ibu juga. Mulai nanti setelah selesai menuliskan juga kenangan-kenangan indah bersama pasangannya yang dulu. Ya, jadi Bu Ipo, semoga apa yang ditulisnya merupakan sebuah pengalaman yang nanti bisa di-sharingkan. Ya, oke, silakan. Baik, Pak Saudara terkasih, halo. Hai. Masih semangat? Baik, saya akan sharing kenangan terindah dalam hidupku bersamamu. Bagaimana perasaanku ketika mengenangnya? Romo, Pak Sutri, Bapak Ibu yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Kami berkenalan dan berpacaran karena bertemu di tempat kerja yang sama. Cinlok ceritanya. Awalnya aku mengetahui bahwa ada beberapa karyawan training yang akan menjadi asisten pabrik waktu itu. Waktu itu aku baru beberapa bulan juga diterima bekerja di salah satu pabrik di kota ini. Satu grup tapi berbeda lokasi dengan pabrik di mana Yopi dan kawan-kawannya training. Teman-teman cewek di satu bis jemputan mulai menggosip. Mereka bisik-bisik, boleh tuh ada cowok-cowok baru yang training. Itu para sarjana ceritanya yang training. Kata para jombloan sekantorku, aku diam-diam penasaran dan ingin lebih tahu juga. Singkat cerita, setelah 3 bulan berlalu, aku mendengar info dari pimpinan bahwa salah satu karyawan training akan ditempatkan di pabrik tempatku bekerja sebagai kepala personalia. Ore. Oh, maksudnya apa nih? Lagi asik. Hatiku semakin berdebar-debar. Ada yang menyebut nama calon dan ada juga yang menyebut ciri-ciri orangnya. Katanya orangnya rapi, keren, Mantap. Ganteng. pucuk dicinta ulang tiba. Gagah. Yang pertama, calon personal yang muda masuk dengan gayanya tegap, Wuis. klinis, datang untuk berkenalan dengan pimpinan dan staf. Pimpinan memperkenalkan dan kami bersalaman satu persatu. Hatiku berdebar-debar. Yeay. Kayak drakor. Ketika giliranku menyalami dan menyapanya dan dia menatapku serta
minta diulangi namaku. Weh, ada sinyal. Aku menjawab, Anas Pak, bukan Bang. Anas Pak Bang. Semua staf dan pimpinan memperhatikan kegugupanku. Dan mereka tertawa serta berseloroh. Ayo, Anas naksir ya. Setelah bubaran acara perkenalan, teman jombloan bilang, boleh tunas. Kalau nggak mau, aku mau nih. Dan aku juga mau, kata teman yang lain. Aku jadi salah tingkah antara gengsi dan mau bilang nggak ah. Namun sekaligus khawatir serta cemburu kalau temanku justru yang mendapatkannya. Sinyalnya udah kuat. Ketika pulang kerja, aku tak sabar segera menceritakan momen perkenalan dengan Yopi ke ibuku. Dan beliau sangat senang serta mendoakan semoga dia bakal menjadi calon suamimu ya Pun. Dan ternyata hari itu merupakan awal berseminya cinta kami. Kasih permen. Kasih gula-gula. Masa pacaran kami lewati dengan penuh kegembiraan dan gaya remaja yang kasmaran dan mabuk payang. Malam minggu kami biasanya date night di taman depan kolam alun-alun Kapuas. Korem. Kali tanya lagi dia. Minggunya kadang kerasau juga. Alasan cari burung, tupai, ke Gua Maria. Naik motor butut Bang Yopi yang 70, yang tahun 70. Yang model 70 ya kadang-kadang tiba-tiba mati karena kehabisan minyak. Kayak Dilan nih bedanya. Singkat cerita setelah setahun lebih pacaran, tepatnya tanggal 21 Oktober 1991, Yopi menyatakan keseriusannya untuk mencintai dan menikah denganku. Waktu itu aku masih berumur 23 tahun dan Yopi waktu itu umur 29 tahun. Udah mulai tua dan dia. Kebelet. Pertimbangan Yopi mempersuntingku karena sudah sama-sama kerja dan seiman. Aku merasa senang dan bahagia karena Tuhan mengabulkan doaku dan harapan orang tuaku untuk mendapatkan pasangan yang seiman. Kami saling merimakan sakramen perkawinan suci diberkati oleh Pastor Joko itu di kapel Agustinus. Pertukangan waktu itu masih pertukangan. Pertukangan di atas. Oh, tidak kenal. Tahu ya Pak Atam tempatnya? Mana kakek? Di awal di apa tuh? Pertukangan di atas. Mukanya beda. Di kapel. Ini mantap fotonya. Yang sekarang sudah menjadi gereja Santo Agustinus berlokasi di Sungai Raya. Ketika mengucapkan janji perkawinan dan pastor memuciki kami dan mendekati kami, aku merasa terharu dan meneteskan air mata bahagia. Apalagi bisa dihadiri dan disaksikan langsung oleh kedua orang tua kami tercinta dan kaum keluarga. Resepsi sederhana di rumah makan Padang Kayak muka di kakek. Jalan Adi Sucipto gitu ya, bambu kuring ya, masih ada ya. Aku juga mengenang awal pernikahan kami sempat tinggal 6 bulan di rumah orang tuaku, mertua Indah. Kemudian kami pindah ke mes perusahaan selama sekitar 1 tahun. Dan selanjutnya kami memberanikan diri untuk kredit rumah tipe 36 dengan masa cicilan 15 tahun supaya bulanannya tidak memberatkan. Aku dan Yopi tidak mau terlena dengan fasilitas perusahaan. Dari rumah tempat tinggal kami yang sederhana namun sangat menyenangkan
menyenangkan di Arah Limbung. Ketika kami baru punya anak pertama, hampir setiap malam minggu kami naik Vespa kreditan ke arah Sungai Jawi hanya untuk makan bubur pedas. Sesuai kantong kami waktu itu. Cari yang murah meriah walaupun jauh, terasa dekat. Tepat 10 tahun di perusahaan pertama, Yopi pindah ke perusahaan kedua 5 tahun, masih di Pontianak, dan pindah lagi ke perusahaan ketiga berlokasi di Kecamatan Manis Mata. Setelah 15 tahun bekerja, atas kesepakatan dan keinginan pasanganku, akhirnya resign dan aku ikut mendampingi pasangan ke lokasi kebun. Waktu itu anak-anak sudah 3 orang. Yang pertama sudah SMP kelas 3, yang nomor 2 kelas 2 SD, dan yang bungsu masih TK. Akhirnya kami pindah ke sekolah perusahaan di Manis Mata, si bungsu baru 4 tahun. Kenangan selama di Manis Mata, hampir setiap weekend kalau tidak ada acara kantor, di clubhouse kami ngumpul bersama dengan rekan karyawan yang sefrekuensi. Di luar komplek perusahaan, karena di pondok atau di kebun karyawan yang agak terisolir, supaya aman untuk acara barbecue, makanan yang harum dan haram. Sesekali kami weekend ke Pakabun karena selain lebih dekat, juga waktu itu jalannya lebih baik daripada ke Ketapang. Pernah mengalami situasi sedih tahun pertama di Manis Mata, yaitu kembali dari cuti Natal 2024 di mana ada terjadi peristiwa tsunami. Kami kembali dan menggunakan speedboat dari Pakabun ke Kota Waringin, dan kami mengalami kecelakaan speed. Namun karena perlindungan Tuhan, kami diselamatkan karena menghantam semak dan pohon-pohon di sekitar sungai. Saya dan Yopi mengalami cedera berat. Bagian dagu dan kepalaku terangkut di body speed. Karena aku melepaskan pegangan di kursi dan secara refleks memeluk erat si bungsu. Dagu sampai leherku bengkak dan cedera di bagian dalam. Pasangku Yopi terpental dan menubruk tiang speed, terluka dan berdarah serta bengkak bagian alisnya dan pipi pasanganku. Yopi tipe suami dan ayah yang mencintai serta menyayangi aku dan anak-anak. Hampir setiap mendapat kesempatan dinas, keluar kebun, rapat tahunan, rapat training, keluar kota, di dalam dan luar negeri, aku dan anak-anak sering diajak. Pernah satu kali kami ketinggalan pesawat ketika transit di Bandara Kucing ke KL waktu itu. Kami terlambat dan karena tidak paham urusan imigrasi. Penerbangan tidak bisa ditunda karena keesokan harinya acara pasangku Yopi sudah dimulai. Untungnya masih ada pesawat terakhir hari itu, tapi yang ekonomi hanya tinggal 1 kursi paling belakang, dan selebihnya saya dan 3 anak saya terpaksa harus duduk di kelas bisnis. Pengalaman lucu dan mengesankan ketika di pesawat, rupanya fasilitas bisnis perlakuannya sangat berbeda. Sebentar-sebentar dikasih cemilan, sebentar dikasih makanan dan minuman, dan ketika dikasih gulungan warna putih, lembut dan agak hangat, aku pikir itu makanan. Apalagi ini ya. Dan anak-anak bertanya, ini gimana maafnya ma? Ternyata handuk basah buat lap jari. Sementara pasangan Yopi duduk di paling belakang. Rupanya cuma dapat 1 snack saja. Yopi sengaja mengalah dan memberikan kesempatan berharga dan menyenangkan kepada orang-orang yang dicintainya. Aku sungguh-sungguh bersyukur diberikan pasangan yang baik hati, mengasihi dan mencintaiku, serta berterima kasih kepada Tuhan telah menyertai, memberkati dan menjaga serta melindungi keluargaku, anak-anakku dan pasanganku sampai hari ini. Dan kami semakin mau terus berserah diri untuk semua tugas dan pelayanan yang Tuhan mau pakai kami sebagai alatnya.
Semoga kami terus dimampukan dan terus diberi kesehatan yang baik. Ya,